Oke. Eh, Tujuannya Ibu dan Bapak, yang pertama adalah untuk perkembangan mutu dari waktu ke waktu begitu. Karena kita tahu Ibu dan Bapak, yang namanya memperbaiki mutu pendidikan itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Terus Bu, Pak. Jadi nggak bisa seperti instan begitu ya. Terus siga ngada mami instan buka bungkusna, lebatkan mihna, antapkan beberapa menit, tuangkan, cairkan bumbuna, kocek-kocek, mam, atau seperti itu. Tidak bisa seperti itu Ibu dan Bapak. Karena mutu pendidikan itu membutuhkan sebuah proses begitu. Yang akhirnya, nah, tindak lanjut dari asesmen nasional ini begitu ya, maka sekarang ada program yang namanya sekolah penggerak begitu. Kalau kemarin mah ada program guru penggeraknya dari sisi gurunya, sekarang selain dari sisi gurunya ada juga dilihat dari segi sekolahnya. Maka sekarang Kementerian Pendidikan membuat sebuah program yang namanya sekolah penggerak. Nah, mudah-mudahan di SD Sekelwa ikut ibu kepala sekolahnya ikut program ini juga begitu. Ini akan sangat sangat berarti begitu, sangat penting dilakukan. Sekolah penggerak ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Karena sekolah penggerak ini akan ibu dan bapak sekolahnya akan dipantau selama 3 tahun, lalu kepala sekolahnya tidak diperbolehkan pindah selama 3 tahun karena nanti ada masa kontraknya, dan setiap tahunnya itu akan diminta untuk melakukan sebuah progres perbaikan mutu pendidikan dari tahun ke tahun. Nanti akan dipantau langsung oleh Kementerian Pendidikan, begitu ya. Lalu yang kedua, tujuannya adalah kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, ini Ibu dan Bapak, kita tahu ya, Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan begitu, dari Sabang sampai Merauke banyak begitu ya, dan kondisi geografisnya itu tidak sama begitu. Ada yang di daerah terdalam, terluar, tertinggal, ayah tilu T, sanes tilu T deh panitanya Bu, 5T nya pokoknya tertinggal, terdalam, terluar, pokoknya seperti itu. Nah, itu juga keinginan kita begitu untuk pemerataan pendidikan, bagaimana caranya begitu. Nah, salah satunya adalah dengan asesmen nasional. Jadi secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi tidak ada lagi anu di kota mah saya mutunya, anu di pedalaman mah henteu. Nah, tidak ada lagi kata-kata seperti itu, ya. Lalu asesmen nasional ini bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Nah, ini Ibu dan Bapak ingin mengembalikan begitu. Apa yang menjadi tujuan dari utama sekolah? Yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid begitu. Jadi bukan lagi berorientasinya siswa itu harus bisa apa SDT. Begitu. Tapi lebih ke pengembangan kompetensi. Kompetensi apa sih yang harus dia miliki? Begitu. Kompetensi apa yang harus siswa SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang harus mereka kuasai? Untuk apa? Untuk bekal mereka nanti di kehidupan nyatanya sehari-hari. Dan karakter murid begitu. Ini juga yang paling penting begitu ya. Mau bagaimanapun proses pembelajaran, karakter siswa adalah yang paling penting. Ibu dan Bapak, kalau di kementerian sekarang sudah mencanangkan yang namanya profil pelajar Pancasila, begitu ya, yang menjadi brain utama pendidikan karakter di Indonesia. Jadi anak-anak Indonesia itu harus memiliki jiwa karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya kalau di Bandung mah sudah lama ya seperti itu. Kita punya pendidikan karakter yang namanya Bandung Masagi begitu. Bagaimana Bandung Masagi itu siswa dituntut untuk memiliki karakter dari segi religius, bela negaranya, begitu ya, cinta kepada lingkungan, cinta budaya, begitu.
Sebetulnya sudah include di sana. Lalu selanjutnya, asesmen nasional ini juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Nah, kalau tadi mah yang pengembangan kompetensi dan karakter murid ini dilihat dari segi siswa dan guru, tujuan utama sekolahnya. Lalu asesmen nasional ini juga, nah untuk menggiring dari sudut pandang sekolahnya, memberikan sebuah gambaran nantinya. Karakter esensial dari sekolah satuan pendidikan itu seperti apa sih, efektif atau enggak untuk mencapai tujuan utama yang kita tadi sebutkan. Jadi asesmen nasional ini akan coba mendeteksi dari semua berbagai macam unsur pendukung yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. Ya, jadi sudah sangat jelas ya, beda banget begitu dengan yang namanya ujian nasional. Nah, ini alurnya begitu. Di asesmen dulu, Ibu dan Bapak. Setelah di asesmen, maka hasil dari asesmennya ini akan berupa sebuah informasi. Akan berupa sebuah refleksivitas begitu. Apa yang harus diperbaiki begitu. Apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikembangkan begitu. Sehingga akan meningkatkan sebuah kualitas pembelajaran begitu. Diperbaiki nih. Oh, kalau si Anu mah ini siswanya kurang ini, berarti nanti di kelasnya harus diberikan tahapan seperti ini. Memperbaiki proses pembelajarannya. Sehingga nanti ketika proses pembelajarannya diperbaiki, alhasil nanti akan berimbas juga Ibu dan Bapak terhadap hasil belajar siswanya. Sehingga akan menjadi sebuah runtutan kereta yang berkesinambungan begitu. Menjalur bahasa Sunda nama non ngageleuyeur nya punya. Ngageleuyeur terus Ngaguluyur. nah seperti ngaguluyur ngageleuyeur. Mohon maaf bahasa Sundanya jelek. Ngaguluyur pangintennya di asesmen heula. Terus di asesmen hasilnya ada berupa informasi. Oh, sekolah ini mah seperti ini kemampuannya. Yuk perbaiki nih proses pembelajarannya di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Yang akhirnya nanti kualitas pembelajarannya akan lebih bagus, lebih baik karena diperbaiki. Setelah diperbaiki, maka hasil belajarnya pun akan akan berubah. Nah, Ibu dan Bapak, ini instrumen dari asesmen nasional, begitu ya. Yang pertama tadi kan ada 3 ya. Ada asesmen kompetensi minimum. Nah, ini pengertiannya adalah sebentar Ibu dan Bapak. Oke, yang pertama AKM ini mengukur literasi membaca dan literasi numerik begitu atau matematika. Bu, Pak, mungkin ada yang bertanya ya. Nah sih anu diukur teh literasi membaca sareng matematika ari IPS, terus non IPA gitu. PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, nah kemana gitu. Karena yang muncul itu hanya kata matematika dan membaca literasi begitu. Nah, Ibu dan Bapak nanti kita belajar ya besok. Kenapa sih AKM ini lebih mengukur ke keterampilan literasi membaca dan literasi matematik atau numerik? Ternyata selain literasi membaca dan matematik, ada konten begitu Ibu dan Bapak yang diukur pada kemampuan literasi membaca dan numerik adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas. Nah, ini lintas kelas, lintas jenjang atau lintas mapel sebetulnya. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan IPS atau bahasa Indonesia atau PKN semua sebetulnya sudah masuk ke dalam literasi membaca. Jadi tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Ya.
Lalu yang kedua adalah survei karakter. Nah, ini adalah untuk mengukur sikap atau nilai keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, begitu ya. Nah, ini mah buat kita. Yang sering kita sebut dengan pendidikan karakter. Mengukur hasil belajar emosi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Begitu. Di mana profil pelajar Pancasila teh ada 6 Ibu dan Bapak ya. Iman bersama Persatuan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, gotong royong, kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi 6 indikator ini yang harus katanya, yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia. Sehingga ketika misalkan 6 faktor ini sudah muncul, sudah tertera di diri siswa masing-masing, maka dialah yang kita sebut dengan pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, ini mungkin lebih ke survei. Gimana sih lingkungan sekolahnya mendukung kita? Oh, grup atuh pantesan naon teh proses pembelajaran nate tidak akan berhasil. Dak lingkungan sekolah nage misalkan aya nate di tengah leuweung misalkan mulai ada di Bandung mah misalkan di ditu gitu ta di daerah entah berantah ya iyalah proses pendidikan di sekolah itu tidak akan berhasil karena lingkungan sekolah nage tidak mendukung ayana di tengah hutan nyenceling hiji misalkan. Nah, maka lingkungan belajar pun akan menjadi tolak ukur begitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar di kelas maupun di lingkungan tingkat sekolah ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah peserta asesmen nasional untuk tingkat sekolah dasar yang akan Ibu dan Bapak pasti lalui begitu. Yang pertama, nah, jadi ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga Ibu dan Bapak ikut ujian asesmen. Nah, bukan ikut ujiannya, ikut menjadi peserta asesmen nasional begitu. Lalu yang kedua adalah guru. Nah, guru adalah target responden asesmen nasional, baik itu yang PNS ataupun yang honor begitu. Jadi tidak ada lagi diskriminasi ya. Ada mah honor kene tekedahnya sih manggawe nu PNS. Nah, tidak seperti itu. Jadi semua guru yang ada di tingkat satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodi itu akan mengikuti asesmen nasional juga. Lalu yang ketiga adalah tentunya murid, gitu ya, jenjang SD, MI, kelas 5, maksimal 30 murid. Nah, saya cerita sedikit Ibu dan Bapak. Awalnya ini mungkin Ibu dan Bapak mendengar peserta AKM ini adalah untuk SD itu sebetulnya di kelas 4. Lalu yang SMP-nya itu di kelas 8, lalu kelas SMA-nya itu di 11 begitu. Kan tetapi setelah kita kaji begitu ya, setelah pemerintah kaji oleh beberapa pakar pendidikan dan lain-lain sudah di FGD-kan begitu, ternyata dilihat dari segi karakteristik peserta didiknya, dilihat dari segi emosionalnya, dilihat dari kebutuhan peserta didiknya, ternyata untuk tingkat 4 itu belum mampu begitu. Jadi belum tidak akan tepat ketika memang level pada 4 ini dijadikan sebagai database untuk mengukur kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan. Maka ketika sudah berbagai macam kajian diputuskanlah
murid jenjangnya adalah kelas 5 begitu ya. Dengan maksimal dipukul rata untuk masing-masing sekolah begitu. Baik yang sekolahnya siswanya banyak ataupun yang sedikit, tetap jumlah maksimalnya adalah 30 siswa begitu. Dan murid ini akan dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi tidak bisa seperti yang kita setting begitu. Tos we anu ngiring ujianan nama urang sodorkeun anu pinter nah hungkul misalkan. Ya. Biasa kan gitu punya di urang mah gini nya upami aya naon instrumen yang mengukur untuk evaluasi diri begitu ya, atau mengukur kualitas sekolah. Nah, urang teh alim ari di naon disebat awon-awon teh. Jadi aku pasti akan memasukkan siswa-siswa yang minimal anu pintar gitu. Nah, padahal tadi begitu, untuk asesmen ini bukan untuk mengukur nilai ujian atau nilai kognitif siswa, tetapi akan memotret secara keseluruhan. Makanya yang 30 orang ini akan diacak oleh kementerian, dan diacaknya pun bukan sembarang acak Ibu dan Bapak. Ya, diacaknya pun dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, ada sosial ekonominya. Jadi tidak akan, kan kita tahu kondisi sosial ekonomi di setiap satuan tingkatan pendidikan itu berbeda-beda. Tong boro di satu sekolah begitu ya, satu kelas pun kan beraneka ragam sosial ekonomi. Maka akan dipilih berdasarkan itu. Makanya Ibu dan Bapak kalau tidak salah di Dapodik sekarang kan operator wajib mengisikan hobi, mengisikan cita-cita begitu ya. Nah, itu salah satunya adalah untuk ini Bu dan Bapak. Jadi nanti ketika dilihat nih, kan biasanya upami anu high quality mahnya cita-cita nate anu laluhur gitu loh. Nah, maka pengambilan datanya akan melalui dapur. Satuan pendidikan tidak diperkenakan mengganti. Nah, ini sudah ditentukan 30. Kurang teh yang digentos begitu. Sampel muridnya. Itu tidak bisa Ibu dan Bapak. Kecuali kalau misal siswa tersebut memang sudah tidak ada lagi di sekolah tersebut. Misalkan tos ngalih da murang kalihna teh mung teu acan dialihkeun tinu Dapodikna, karena berarti kan masih tercatat di sekolah Ibu dan Bapak. Tapi kalau misalkan muridnya sudah pindah mah itu harus diganti. Tapi kalau misalkan tidak ada alasannya misalkan hanya untuk gentosnya kuno langkung pinter gitu, itu tidak boleh karena akan mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran ya. Lalu ini Ibu dan Bapak, AKM itu sendiri apa sih begitu ya? AKM itu adalah asesmen yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar Ibu dan Bapak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid begitu atau peserta didik kita. Jadi AKM ini adalah suatu standar kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi nanti endingnya Ibu dan Bapak, hasil akhirnya teacher teach at the right level. Artinya guru mengajar pada tingkat yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan karakteristik peserta didiknya betul-betul. Seperti itu ending goal dari AKM itu sendiri. Dan ini adalah yang akan diukurnya begitu ya. Ada literasi membaca, ada numerasi, lalu ada konten, ada proses kognitifnya, dan ada konteks begitu. Nah, ini apa sih
apa konten itu apa sih, proses kognitif itu, dan apa sih konteks itu begitu. Ini Ibu dan Bapak. Jadi konten itu adalah isinya. Ya. Sekali lagi, jadi konten itu adalah isinya. Isi dari literasi itu apa saja sih? Secara keseluruhan, baik itu dari pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, lalu SBDP, lalu PKN, agama, dan lain-lain. Ternyata kebanyakan kontennya itu berisi tentang teks informasi dan sastra. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah Ibu dan Bapak. Jangan pernah berpikiran bahwa yang namanya literasi itu ya hanya sekedar membaca atau menulis begitu, atau hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia unggul begitu. Tidak Ibu dan Bapak. Jadi ketika Ibu dan Bapak membuat soal, lalu yang soalnya tersebut berhubungan dengan IPS atau dengan IPA, lalu Ibu dan Bapak membuatkan sebuah deskripsi begitu ya, sebuah alur cerita yang berkaitan dengan konten IPA, itu disebut juga dengan literasi membaca atau teks informasi. Sehingga teks informasi ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Begitu. Jadi sekarang sudah terbayang ya, ada apa? Ada irisannya. Kenapa hanya kompetensi literasi membaca dan numerasinya saja? Kalau numerasi mah kan sudah pasti ya berhubungan dengan matematika begitu. Tetapi untuk literasi membaca ini, kebanyakan orang berpikirannya ini hanya sekedar untuk bahasa Indonesia saja. Ternyata setelah dikaji, kontennya itu tentang teks informasi dan sastra. Teks informasi itu bisa berasal dari mata pelajaran apa saja. PKN bisa, bahasa Indonesia bisa, IPA bisa, SBDP juga bisa, bahkan IPS juga bisa. Agama pun sama seperti itu. Sehingga diramulah semuanya dalam bentuk sebuah konten yang berisi tentang teks informasi dan sastra. Ya. Lalu untuk numerasinya, kontennya, isinya tentang apa saja? Ada aljabar, ada bilangan, ada geometri, pengukuran, data, ketidakpastian. Ini adalah materi-materi yang ada di matematik. Lalu yang kedua adalah proses kognitif, Ibu dan Bapak. Kognitif ini adalah yang berkaitan dengan proses berpikir anak. Nah, ini yang sering yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan seorang guru begitu ketika harus merancang atau ketika harus mendesain pembelajaran yang mengarah kepada proses kognitif begitu Ibu dan Bapak. Selama ini kita hanya, termasuk saya begitu ya, dulu kurang merespon apa sih yang harus dikuasai oleh siswa teh gitu. Apa sih yang kompetensi apa sih? Apakah siswa itu hanya sekedar tahu, oh ayam teh berkembang biak dengan ovivar begitu. Apakah hanya sekedar itu saja? Ataukah misalkan, oh non teh 2 dikali 2 teh sama dengan 4? Sudah seperti itu saja begitu. Apakah matematika itu hanya untuk mengetahui saja, oh rumus persegi panjang teh panjang kali lebar gitu. Kan gitu ya, termasuk saya sendiri dulu kan seperti itu. Ya udah, kita mah pokoknya mah menyampaikan materi saja. Ini rumusnya kayak gini, namun aya soal siga kieu carana siga kieu, namun aya soal siga kieu jawabanna ieu gitu. Itu ternyata ketika di asesmen itu kelemahan kita Ibu dan Bapak. Termasuk mahasiswa yang sedang belajar di mana? Di luar negeri sana. Ketika mahasiswa kita menempuh pendidikan di luar negeri begitu ya. Secara teori mah jago orang Indonesia. Betul.
coba dilihat dari hasil rekap nanti nilai transkrip nilainya begitu ya. Ketika yang berhubungan dengan teori begitu ya, ketika berhubungan dengan argumen, itu mereka kuat begitu. Tapi ketika mereka harus mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya, ketika mereka harus merefleksikan apa yang dia tahu yang pada kehidupan sehari-hari untuk diimplementasikan, mereka kesulitan begitu. Karena bingung menuangkan pengetahuan yang ada di pikirannya dengan yang harus dilakukan begitu Ibu dan Bapak. Contoh hal sederhana saja. Anak bisa hafal. Kelas 6 saya ngajar kelas 6. Menghitung menghitung persen. 10% dari 10.000 teh berapa begitu. Anak bisa Ibu dan Bapak ketika diberikan soal seperti itu. Tapi ketika misalkan diajak ku mamahna kagria diajak belanja naon teh belanja baju misalkan ada tulisan dina keranjang bajunya teh diskon 25%. Ketika disuruh ngitung bingung. Ini harganya misalkan 100.000, diskonnya 25.000. Satu lagi ada yang buy one get one gitu. Ketika disuruh milih, Dek, mending mana ya? Mending yang diskon ini 25% atau yang buy one get one ya gitu. Anak bingung ketika disuruh, nggak tahu tuh Mas. Seperti itu. Padahal ketika dia ngitung persentase begitu ya, ketika dia ngitung persentase dari sebuah bilangan atau dari harga, dia bisa begitu. Nah, ini artinya ternyata proses kognitifnya yang belum selama ini kita rangsang begitu Ibu dan Bapak. Ternyata banyak untuk kemampuan literasinya ada menemukan begitu. Ada interpretasi dan integrasi, ada evaluasi, dan yang terakhir ada refleksi informasi. Lalu untuk matematikanya seperti apa proses kognitifnya? Ada 3 Ibu dan Bapak. Ada level pemahaman, ada penerapan, dan ada penalaran begitu. Jadi tidak serta-merta kita itu hanya mentransformasikan pengetahuannya saja. Oh, nu penting mah abi atos ngadugikeun rumus persegi panjang teh kamurang kali panjang kali lebar. Oh, saya mah yang penting sudah memberikan pelajaran ke siswa teh kakalian teh 2x2 atau kakalian hiji dugi ka 3 misalnya. Barudak teh tos arapal, tos apal cangkem. Di perkalian hiji dugi ka perkalian 5 teh. Tapi kalau sudah hafal, dia nggak tahu digunainya buat apa begitu. Ketika dikasih soal yang memang berhubungan dengan perkalian, dia bingung begitu. Nah, berarti penerapannya belum ada gitu ya. Dan yang ketiga adalah konteks. Nah, konteks ini Ibu dan Bapak yang artinya proses pembelajaran dan soal penilaiannya pun ini yang harus kontekstual Ibu dan Bapak. Artinya kontekstual itu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa begitu. Sehingga siswa itu ketika dia belajar yang tadi, oh iya ya, saya belajar pecahan itu, persen itu untuk diaplikasikan. Oh nya lamun ke abi ka Jogja ningali deui aya diskonan acuk kayak ke lebaran misalkannya, saya bisa hitung. Kalau si mama punya uangnya segini, dikasih uang 100.000, terus bajunya misalkan harganya 200.000,
diskonnya 75%, uang saya cukup atau enggak ya buat beli? Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Konteks soalnya itu harus ke sana. Jadi bukan lagi soalnya itu nanti 25% dari 100.000 adalah titik-titik. Enggak lagi seperti itu. Tapi lebih diwarnai dengan konteks. Konteksnya seperti apa bentuknya? Bisa personal. Personal itu artinya melibatkan diri sendiri. Jadi personal itu menggambarkan seolah-olah siswanya itu sedang mengalami terjun langsung ke soalnya. Kayak tadi misalkan, Budi belanja ke Jogja. Nah, mengibaratkan personal itu si Budinya itu jadi siswa yang membacanya begitu. Itu secara personal. Lalu yang kedua adalah sosial. Sosial artinya yang berhubungan dengan masyarakat begitu. Yang berhubungan dengan kehidupan tetangganya gitu ya, berhubungan dengan manusia lain begitu. Jadi jangan jauh-jauh begitu ya. Budayanya sama begitu. Jadi jangan mengibaratkan misalkan dengan negara lain misalkan ya, kebiasaan negara lain. Nah, jangan terlalu jauh begitu. Tapi yang memang dekat dengan lingkungan siswa secara kontekstual. Kalau di kita bisa mengangkat misalkan kebiasaan orang Sunda misalkannya, atau orang Jawa Barat begitu, atau orang Jawa, pokoknya cakat-cakat begitu. Yang siswa teh nantinya oh iya ya, saya mah orang Sunda begitu ya, atau oh iya ya, dan di lingkungan saya juga ada kalau soalnya seperti ini mah emangnya abdi pernah mengalami. Nah, seperti itulah kalau misalkan kedepannya tuh seperti itu begitu. Dan yang ketiga adalah scientific. Scientific itu artinya konten atau proses pembelajarannya itu menemukan begitu. Jadi misalkan bisa dalam membaca sebuah artikel ilmiah begitu ya, atau ada kayak tulisan koran begitu ya, kan berita boleh dari mancanegara atau dari kejadian yang ada di dalam negeri, tapi siswa nanti di sana akan menemukan informasi, baik itu misalkan latarnya atau pelakunya atau suasananya ataupun apapun yang ingin ditemukan, baik itu secara konten ataupun konsepnya seperti apa ya. Dan untuk numerasi pun sama Ibu dan Bapak, bilangannya seperti itu ya. Lalu ini bentuk-bentuknya, bentar saya coba dulu. Sebentar Ibu dan Bapak. Oke, sebentar. Nah, bentuknya itu Ibu dan Bapak untuk asesmen ini, nah karena ingin secara komprehensif begitu ya, maka bentuk soal yang disajikan nanti pun beragam. Tidak hanya lagi pilihan ganda, tidak hanya lagi isian, tidak hanya lagi uraian, tapi semua. Ada pilihan ganda kompleks. Kompleks itu artinya jawabannya yang benar lebih dari satu. Lalu menjodohkan, lalu ada isian singkat dan uraian. Nah, Ibu dan Bapak, artinya namun menjodohkan mah atau pilihan ganda kompleks mah gampang, atau budak teh ngisianana ngajodohkeun mah da henteu hot begitu ya, atau soalnya gampil. Belum tentu begitu. Kegiatan menjodohkan pun itu bisa sangat sulit ketika kita bisa meramu konten yang akan kita buat itu menjadi hot juga begitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau menjodohkan mah gampang teuing kanggo murang kalih mah gitu nya. Tidak seperti itu. Lalu murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal, masing-masing literasi membaca dan menulis dilakukan secara adaptif sehingga murid akan menempuh soal sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri ya. Oke, nah Ibu dan Bapak, untuk contohnya Ibu dan Bapak bisa mengakses begitu ya tentang AKM ini di puspenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di sana ada berbagai macam contoh soal AKM.
Lalu, nah ini Ibu dan Bapak sarana pendukung yang nanti harus digunakan. Karena AKM ini akan diselenggarakan secara online. Jadi tidak ada offline-nya Ibu dan Bapak. Sehingga harus ada sarana pendukung yang harus disediakan oleh pihak sekolah. Ini resolusi minimal begitu ya, yang harus ada di sekolah masing-masing. Komputer, memorinya minimal 2 GB, resolusinya 1360 kali 768, Windows-nya Windows 7 ke atas begitu ya. Jadi tidak bisa kalau laptop nate atau komputer nate anu warna nate koneng teh geuningan anu masih kene ku disket flash disk nate nu ageng anu ipis ageng disket gitu nya kapungkurna. Nah, itu tidak bisa. Lalu internetnya ini juga harus online begitu. Ada juga yang offline, artinya offline itu disediakan secara jaringannya secara internet. Nah, kalau Bandung kan kita mau, insya Allah kita di tahun sekarang dinas itu sedang mencanangkan program namanya Padaringan begitu ya. Mungkin Ibu dan Bapak juga di sekolahnya sudah dipasang towernya ya, besi nahela gitu. Nanti setelah itu selesai, nanti secara berkala nanti dikirim begitu untuk tiang pemancarnya. Jadi nanti Ibu dan Bapak siswa itu bisa mengerjakan secara offline dengan menggunakan gadget tanpa harus ada kuota internetnya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah harus ada operator teknis. Pelaksanaannya Ibu dan Bapak, nah yang asalnya di bulan Agustus begitu ya, tapi karena ada surat edaran terbaru dari kementerian maka diundur karena masih pandemi COVID-19. Kalau tidak ada halangan, insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober 2021. Pelaksanaan asesmen nasional ini akan dilaksanakan selama 2 hari, Ibu dan Bapak. Jadi karena siswanya harus tiga tes begitu ya. Ya, KM, survei karakter, ya, Neng. belajar, maka dilaksanakan. Iya, sedap. Ya. Yuk, ya. Iya, sedapnya. 2 hari begitu ya. Hari keduanya ini pembagiannya, yang pertama literasi membaca dan survei karakter, yang keduanya numerasi dan survei lingkungan belajar. Ini durasi waktunya Ibu dan Bapak, 75 menit untuk SD, lalu 20 menit untuk survei karakter. Jadi untuk tes literasi dan numerasinya 75 menit masing-masing, tes survei karakternya 20 menit. Jadi totalnya 95 menit untuk SD, untuk SMP, SMA mah 2 jam paling intinya. Tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30, jadi 120 menit untuk 2 jam. Lalu pelaksanaan survei lingkungan belajarnya, nah ini guru dan kepala sekolah mah tidak tes literasi dan numerasi, tapi hanya mengisi instrumen survei lingkungan belajar, begitu ya. Jadi lingkungan belajar ini hanya diisi oleh kepala sekolah dan guru. Lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaannya pun secara daring tanpa pengawasan. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengerjakannya di rumah begitu ya, atau nanti barengan dengan siswa ketika siswa melakukan tes AKM-nya. Ini nanti akan ada uji coba lagi Ibu dan Bapak dan sosialisasi. Kebetulan tahun kemarin SDCIS itu salah satu sebagai tester begitu ya, tester aplikasi dari AKM-nya dengan menggunakan handphone. Jadi nanti itu ini sekilas saja. Jadi nanti misalkan pengerjaannya itu misalkan ya Bu ya, soalnya ada 20. Kalau nomor satunya nggak bisa dijawab, dia nggak bisa naik lagi ke soal nomor 2. Gitu. Jadi kalau nomor satunya dia salah, ya sudah. Berarti kemampuannya di sana. Gitu.
Jadi tidak seperti ujian kerjakan 20, mungkin larasnya sabaraha, tidak seperti itu. Karena sistemnya unlock begitu. Bisa mengerjakan soal selanjutnya kalau soal yang sebelumnya itu benar. Akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM. Jadi kalau di bulan Oktober, mudah-mudahan di bulan Agustus atau September kita sudah melakukan uji coba atau gladi bersih gitu ya, untuk memastikan apakah aplikasinya berjalan dengan lancar atau tidak. Karena kebayang Ibu dan Bapak, pelaksananya kan serentak ya di bulan Oktober se-Indonesia begitu. Maka kalau tidak diuji cobakan terlebih dahulu, pilih servernya down atau napi tidak kuat begitu ketika diakses oleh kebanyakan, maka dibutuhkan uji coba atau gladi bersih. Lalu selain uji coba, Kemendikbud juga menjalankan simulasi AKM untuk mengenalkan model soal AKM dan memberikan kesempatan kepada murid untuk familiar dengan aplikasi seragam soal AKM. Ini juga ada latihan-latihannya begitu ya, biar anak teh nasi soal teh siga kieu menjodohkan misalkan, kan itu mungkin buat sebagian siswa baru begitu ya, karena belum mendapatkan biasanya pilihan ganda, isian atau nanti uraian. Tapi ketika Ibu dan Bapak nanti memberikan memperkenalkan bentuk soal yang lain, anak-anak sudah terbiasa begitu dengan soal model AKM. Ini adalah contoh pembagian waktunya Ibu dan Bapak. Nah, jadi hari pertama misalkan jam 7 sampai jam setengah 8 persiapan dulu. Nanti treatnya mah atau tanknya mah setengah 8 sampai jam 8.45. Lalu jam 8.45 sudah selesai, di penjelasan terlebih dahulu 15 menit tentang penjelasan survei karakter. Lalu jam 9 sampai jam 9.20 siswanya baru mengisi. Itu di hari pertama. Hari kedua pun hampir sama begitu dengan hari pertama. Jadi tidak serta-merta dilepas begitu ya. Tah kerjakan, yo handphonenya atau yo laptopnya sok kerjakan soalnya, tidak seperti itu. Tapi nanti diberikan penjelasan atau pendahuluannya terlebih dahulu biar anak-anaknya tahu apa yang harus dikerjakan. Nanti akan ada SOP-nya juga Ibu dan Bapak. Insya Allah nanti Dinas Pendidikan pun akan membuat begitu ya, standar operasional prosedurnya untuk pelaksanaan AKM atau pelaksanaan asesmen nasional ini. Ini Ibu dan Bapak hal penting. Nah, ini nih ya, nanti kita kenapa sih jangan berupa soal-soal begitu ya. Tadi Ibu dan Bapak, jadi jangan pernah berpikiran bahwa keberhasilan AKM itu tidak melalui proses drilling soal. Terus we karena ayo kelas 5 yuk nubade AKM teh. Terus we Ibu teh setiap hari diberikan soal yang berbasis AKM gitu ke anak-anak teh. Tapi ayo proses pembelajarannya tidak dikenalkan begitu. Kayak tadi akhirnya anak teh bisa mah bisa kalau nanti berpikirannya begini. Oh, lamun aya soal siga kieu berarti caranya siga kieu. Tapi kan soalnya nanti akan berbeda. Konteksnya akan berbeda meskipun kontennya sama. Maka jangan pernah berpikiran bahwa AKM ini harus diajarkan seperti Ibu dan Bapak mengajarkan pada ujian ka murid kelas genep. Kan di buku detik-detik pengintinya atau napi di buku jelang ujian kan ayat gitunya ayat nanti tryout 1, tryout 2, tryout 3, prediksi 1, prediksi 2, prediksi 3 gitunya. Nah, jangan pernah berpikiran seperti itu atau jangan pernah berpikiran disamakan AKM itu dengan drilling soal begitu. Tapi nah ini diharapkan begitu dapat mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Jadi ini yang lebih disarankan begitu. Jadi lebih ke proses pembelajarannya seperti itu ya. Nah, ini untuk mengenalkan beragam format AKM serta aplikasi AKM, kemudian juga tadi ya sudah akan simulasi dan gladi bersih.
Ibu dan Bapak kalau butuh nuku masih soal AKMT, nah Ibu dan Bapak bisa melihat di Pusmenjar begitu, banyak di sana contoh soal AKM. Sebelum kita nanti latihan besok begitu ya, masih Ibu dan Bapak bisa baca-baca terlebih dahulu begitu ya di halaman ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di sana banyak sekali dari mulai kelas 1, 2 sampai dengan kelas tinggi begitu. Ini pelaporannya Ibu dan Bapak. Nah, pelaporannya pun tadi kita nanti akan bahas lebih lanjut. Jadi hasilnya bukan lagi berupa angka. Ya, hasil AKM itu bukan berupa angka, tapi berupa deskripsi dalam pencapaian setiap level. Ada cakap atau mahir, ada apa? Ada dasar begitu ya, ada intervensi khusus dan lain-lain. Nanti kita belajar bagaimana intervensi khusus itu. Bagaimana siswa dikatakan memiliki kompetensi yang cukup. Bagaimana siswa dikatakan memiliki kompetensi perlu intervensi khusus begitu ya. Seperti itu. Nah, satu hal lagi, hasil AKM dilaporkan bukan level sekolah. Dilaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Jadi bukan menilai rapot yang 30 siswa, bukan menilai kemampuan yang 30 siswa yang perwakilan dari masing-masing sekolah, bukan. Tapi dilaporkan pada level sekolah. Dan memotret kecakapan hidup yang tidak dapat di-drilling atau diajarkan melalui bimbel. Nah, ini juga ada nih di sekolah kami seperti itu. Anak saya kan nanti tahun depan kelas 5, kelas 4 nanti berarti kedah laras-laras gitu. Bimbelkeun we KGO. Aya Bu gitu Bu. Aduh, ampun. Tapi ketika dijelaskan gitu, oh begitu ya. Berarti memang tidak menjadi keharusan begitu ya. Nah, karena itu fokus penguatan gurunya adalah menindaklanjuti hasil AKM. Baik, nah ini memaknai, memanfaatkan sebagai umpan balik pada proses pembelajaran dan penguatan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, hal-hal yang seperti ini juga Ibu dan Bapak, salah satunya begitu ya, untuk meningkatkan kompetensi kita dalam menyusun soal evaluasi yang berbasis modelnya AKM. Jadi enggak lagi nanti mah kita teh ya buat soal teh seperti ini. Ikan bernapas dengan titik-titik. Aduh itu mah bukan tidak boleh, boleh, tapi komposisinya itu tolong diperhatikan gitu. Soal-soal yang seperti itu lah dari 30 soal teh atau dua mahkeun tenan naon. Asa entong seueuting gitu, asa entong setengahna soal nanti siga nu kitu. Nah, tidak seperti itu ya. Nanti kita akan coba belajar lebih lanjut lagi seperti apa. Nah, ini hasil akhirnya Ibu dan Bapak. Jadi AKM itu mampu merefleksikan guru-guru teh menerapkan teaching at the right level. Dari mengajar pada level yang sebenarnya begitu, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, dan membangun kompetensi serta karakter murid. Jadi laporan sekolahnya ini selain dari segi gurunya mengajar pada level sebenarnya, juga akan melaporkan sekolahnya itu iklim pembelajarannya seperti apa. Oh, ada yang harus diperbaiki nih, nanti kata ibu kepala sekolah teh, guru-gurunya di kami teh belum bisa nih menerapkan model pembelajaran yang baru untuk menunjang proses pembelajaran untuk menyelesaikan soal yang berbasis modelnya seperti AKM ini. Oh, berarti nanti saya harus membekali guru-guru saya kemampuan model pembelajaran yang terbaru. Nah, maka dibuatlah sebuah kebijakan. Boleh bisa seperti ini, mengadakan workshop kembali atau mengadakan peningkatan mutu pembelajaran lagi begitu ya, atau memberdayakan KKG-nya misalkan. Nah, hal yang seperti itu yang menjadi refleksi begitu. Sehingga nanti ke depannya mutu pembelajaran di satuan tingkatan pendidikannya pun berangsur diperbaiki begitu. Selangkah demi selangkah.
Seperti itu. Yang akhirnya nanti mungkin dalam jangka waktu tertentu mutu pendidikan di sekolah tersebut, di satuan pendidikan tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu Ibu dan Bapak garis besar tentang pelaksanaan asesmen nasional ini. Jadi referensinya Ibu dan Bapak bisa digunakan, bisa lihat di sini begitu ya, di Pusmenjar kemendikbud.go.id atau AKM. Ada di sana. Dan sekian Ibu dan Bapak untuk pendahuluan atau prolog kita hari ini. Nanti insya Allah besok kita bertemu pada acara tatap muka. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana AKM itu sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan Ibu dan Bapak. Kalau ada yang mau bertanya, nanti dipersilakan ke moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Sama-sama. Sama Pak. Ya, terima kasih Pak Hafiz yang sudah menyampaikan materi dengan begitu lengkap dan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Ya. Ibu dan Bapak masih semangat? Semangat. Masih. Buka dulu dong, buka dulu. Ayo buka dulu semuanya, say hey sama kita semua. Hah? Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Pak Habis berkenan ya untuk berfoto bersama untuk dokumentasi hari ini, workshop ke hari pertama. Nah, sekedap Neng Tika atau Maka? Neng Tik? Aku bingung. Khusus untuk semuanya dibuka dulu videonya. Kameranya on dulu semuanya. Siap. Siap, Neng? Pak Hafiz, nuhun bujanganana ilmu ini. Sami-sami. Ini diantos kesumpinganana Pak Hafiz. Insyaallah. Pamenying ti dinasna Anu pertorosan mah enjing da tepang pangitan tiasa langsung. Pamiti dinasna saha anu pada sumping? Itu kaya men. Siap Bu, semuanya siap. Siap. Hei, pandangan anak sadar. Ya, siap. Para guru tangan ke atas. Tangannya. Tangannya gini. Jika nurek nonjok gini aja atuh Bu. Salah literasi. Oh, salam literasi atuh. Salam literasi mah gini. Literasi udah lomba, udah. Andri buka, Pak Andri video. Pak Andri. Literasi ya. Andri, Pak Pepen buka video. Oke, siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk lagi Bu, Pak, lagi. 1, 2, 3. Ya. Turun Pak Hafiz. Sami ya turun sadayana. Sama-sami. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru di ruang virtual ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat ya. Ketemu besok di